Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangatlah dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata siaran tersebut terungkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir pun memberitahu kepada pemuda lainnya. Padahal Jepang sudah tidak ada di Indonesia, kenapa Indonesia baru merdeka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya dengar dari radio luar negeri. Maka dari itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang baru saja Anda sampaikan. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita minta Bung Hatta dan Bung Karno untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju dengan ini. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, mereka pun pergi ke kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Bung Karno di sini? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada. Bapak di dalam ada pertemuan apa? Begini Bu, kami ingin berbicara dengan beliau. Oh silakan masuk. Sebentar saya tanya dengan Bapak dulu. Mas, di depan ada kaum muda yang ingin berbicara dengan Mas. Baik Bu, saya akan ke sana. Sana dulu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Benar, Bu. Kami ingin membicarakan tentang kekalahan Jepang pada sekutu. Jadi secara otomatis kekuasaan di Indonesia menjadi kosong. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kedatangan kami di sini adalah agar meminta segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kami tidak bisa menunda kemerdekaan Indonesia. Karena saat itulah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang tidak berkuasa lagi di Indonesia. Untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda merencanakan rapat PPKI ini terlebih dahulu. Saya takut nanti Jepang tahu rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan cara satu-satunya untuk Indonesia merdeka. Tapi kita tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan. Tapi kami tidak ingin dimerdekakan oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan hal ini secara matang-matang terlebih dahulu? Tidak ada waktu lagi. Ini waktu yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang lagi ke Indonesia. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Kalian besok silakan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu.
Karena masing-masing menyertakan pendapatnya, lalu golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Silakan duduk, Bu. Apa yang sebelumnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah kepada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sikap PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikir seperti itu. Tetapi mereka tetap memaksa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang akan kita lakukan sedangkan kaum muda tersebut terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi, kita akan menuruti mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Sedangkan kaum tua sudah mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Kemana ya menurut kalian yang sekiranya akan aman? Bagaimana para Mas Dengkul? Di sana sudah terjamin keamanannya. Iya bagus, saya setuju dengan itu. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Ir Soekarno dan Bung Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno. Waalaikumsalam. Kalian mencari Bapak ya? Iya, Bu. Silakan masuk. Kenapa kalian malam-malam kesini? Ada yang ingin kami bicarakan? Maaf sebelumnya lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat kalian. Tapi kami di sini diutus untuk membawa kalian berdua keluar kota. Memangnya mau kemana? Ke Karawang. Bagaimana kalau kami tidak mau? Kalau begitu, kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu. Ya sudah, kalian pulang saja. Bagaimana ini, Bung? Kita selalu didesak oleh kaum pemuda. Iya, saya tahu. Tapi kita tetap harus menunggu keputusan dari PPKI. Sebentar, Bung. Saya bukakan. Kalian lagi? Kenapa kalian datang ke sini lagi? Jadi gini, Bung. Ada apa, Bung? Jadi gini. Rombongan Ir Soekarno dan Bung Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami sini? Maaf, Bung, atas kelancangan kami. Tapi ini demi keselamatan kalian berdua. Bukankah Bung Karno sudah bilang ke kalian kalau hal ini akan dibicarakan saat PPKI nanti? Tapi PPKI buatan Jepang. Kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Hei, apa-apaan kali ini? Emang tidak ada dengan cara halus? Dengar, Bu, kami hanya ingin Indonesia merdeka secepatnya. Ya, saya tahu, tapi tidak cara ini. Percayalah, jika kalian menggunakan emosi, semua tidak akan berhasil. Lalu kita mau menunggu sampai kapan untuk kemerdekaan ini? Pendapat kalian memang benar, tapi kita masih membutuhkan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi jika kalian memaksa, baiklah, mari kita proklamasikan kemerdekaan ini. Setelah kejadian tersebut, akhirnya pun Soekarno sepakat untuk memerdekakan Indonesia. Keesokan harinya, golongan tua dan muda pergi ke kediaman Laksamana Maeda untuk membuat teks proklamasi. Permisi. Ada apa para kawan-kawan datang ke sini? Apakah ada masalah? Maaf, kedatangan kami mengganggu waktu Pak. Kami hanya menanyakan tentang Jepang yang mengalah pada sekutu. Apakah itu benar?
Tuan, kaum muda terus mendesak kami untuk memproklamasikan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, memang ini waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami ingin meminjam rumah Tuan. Boleh, memangnya untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh ya, silakan mari kita membuat naskah proklamasi di ruang tengah. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa menunggu di sini. Ya sudah, silakan masuk. Silakan duduk, tunggu sebentar, saya akan mengambilkan alatnya terlebih dahulu. Sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Bagaimana, apakah kalian setuju? Setuju. Bagaimana kalau kita meminta pendapat kepada golongan muda? Baiklah, saya. Kaum muda, silakan masuk. Tolong berikan kepada golongan muda. Bagaimana? Apa kalian setuju? Setuju. Tapi gimana kita akan membacakan naskah proklamasi ini? Bagaimana kalau di lapangan IKN? Tidak, itu amanah kita tidak terjamin. Maaf, jika boleh saya sarankan bagaimana di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Tentu, di sana aman. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah sudah selesai. Makasih ya Bu sudah menemani saya. Ya, sama-sama Kak Mas. Oh iya, kita kan belum punya bendera. Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana jika ibu saja yang memilih? Tapi ibu hanya mempunyai kain merah dan kain putih. Emang tak apa-apa? Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah punya. Oh iya, ibu punya ide bagaimana benderanya kita namain Sangsaka Merah Putih. Bagus, saya setuju. Ya sudah, ibu jadikan sekarang. Baik, Pak. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih. Keesokan paginya, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan pun dibacakan oleh Soekarno, yang merupakan tanda bahwa Indonesia telah merdeka.
proklamasi kami, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.